Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat dan kurnia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan umur yang panjang, nikmat hayat yang Allah berikan, sehingga dengan nikmat hayat masih terjadi kudrat, iradat, sama basar, kalam dan ilmu, sehingga kita masih punya kekuatan untuk menggaringkan kaki kita, mengayunkan tangan menuju surau. Kemudian dengan adanya hayat, nikmat hayat, kita masih bisa mengaji, masih bisa menambah-nambah ilmu awak. Tapi kalau lah nak ada nikmat hayat lain, tidak ada bisa mengawal lain, ya toh. Kalau lah nak ada hayat, nikmat hayat, tidak ada lagi waktu awak untuk mengulang kaji. Karena kalau lah dicabut nikmat hayat, berakhir kesadoi. Tak ada lewat talok ke surau lain. Bahkan talok surau, kalau orang mati itu tak ada bisa mengarik lain. Nah, oleh karena itu masih kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sayang ke kita mewariskan warisan yang menjadi bekal dewa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tentu itu menjadi pelajaran dewa dan akan kita wariskan karena cucu awak adalah sesuatu yang akan menyelamatkan mereka. Nabi Muhammad sayangnya kepada umatnya, bukan harta yang diwariskan kepada umatnya, tetapi yang diwariskan sesuatu yang bisa menjadi pedoman dan bisa menyelamatkan. Dengan ilmu, kalau yang bicara harta dan lain, dengan adanya kaji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian rezeki akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang manusia layak bakar ajo, karena Allah Ta'ala kau maha pengasih. Nampak pengasih aku kasadu orang aja kau. Lihat doanya manusia lain dia mau bakal joy dengan Allah Ta'ala rezeki. Oh, nyo beriman atau tak beriman nyo, dan Allah Ta'ala kau maha pengasih. Nah, dulu perlu bingi lo waktu tu orang tu Kristen aja, nyo kapie aja. Nyo nak doge sama yang aja, kayu aja. Ya, kalau soal kayu itu siapa mau bakar aja. Ya toh, nak kayu rajin bahu sahu, kan terkata orang tua. Kalau seandainya soal kayu, tapi kan Allah Ta'ala kau maha penyayang. Sayangnya kasih, sayangnya kita orang dan beriman. Itu sayang Allah Ta'ala kau hanya khusus, tapi kasih Allah untuk semua manusia. Kau harus kita beda. Kalau soal kasih Allah Ta'ala, kau kamagiah kayunya, kau kamagiah yang sifatnya duniawi, seluruh manusia. Ada begitu-begitu suku itu, ada begitu-begitu wilayah itu, ada begitu-begitu agama itu. Pokoknya lah yang muahnya akan sungguhnya akan mendapat.
Baiklah, pada pagi kini kita lanjutkan pula kajian tafsir awak, mau ulang kaji awak subuh kini patang ayat 27 kini itu lanjut 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Di dalam surah Al-Imran ayat 28 Kalau Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman, ada kata-kata la yattakhidhil mu'minun. Hai orang yang beriman, kodingnya adalah Ta'ala, jangan kamu menjadikan al-kafirina awliya, menjadikan orang kafir yang akan mewalikan urusan-urusanmu. Kau soal wali lagi. Jadi tentu orang yang beriman kalau soal keyakinan tentu dan akan memimpin awak itu adalah orang dan punya keyakinan yang sama jawab soal orang yang beriman. Meskipun sebenarnya ada diskusi soal Ustadz Dr. Zakir Naik itu pernah ada dialog dengan mahasiswa anak muda, pertanyaan soal non muslim atau kafir. Siapa nanti makasui dengan kafir kau? Pernah lo ada kawan rumah dewa kau, baca cerita je tanya. Aduh, orang pekuah agamanya berbeda je wak. Ketika ditanya, digali, ditanya dialog, agamu apa? Disampailah nama agamu Kristen. Lalu ditanya soal tauhid. Yakin tak bahwa Allah tu esa? Ini agak ragu-ragu menjawab. Pastinya lah, yakin Allah Ta'ala itu Esa. Yo, yakin. Berbeda tak Tuhan yang menciptakan umat muslim dengan Tuhan yang menciptakan orang luar muslim? Tidak aja. Pertanyaan berikutnya, yakin tak bahwa Isa itu adalah Nabi? Yakin. Kami umat muslim pun yakin loh Nabi Isa adalah Nabi. Jadi kalau bicara soal rukun iman dan enam tu sama itu. Yakin taknya Allah tu Esa? Yakin. Percaya taknya ada malaikat? Percaya. Percaya taknya dengan rasul-rasul yang lain? Percaya. Nyotanya bana, percaya nak pernah baca nak di dalam kitab Bibelnya tu bahawa Nabi Muhammad tu adalah Nabi akhir zaman? Percaya ada di dalam kitab. Percaya nak bahawa ada hari kiamat? Percaya. Percaya nak ada qadar baik dan qadar buruk tu datangnya dari Tuhan? Percaya. Walaupun menjawabnya agak tertahan. Berarti soal rukun imannya lah clear. Cuma memang kan gara-gara manusia yang mau berubah, memutar-mutar, akhirnya berbeda-beda. Kalau soal imannya, rukun imannya hampir sama. Yang membedakan rukun Islam dan adanya pelajari itu. Jadi makanya kalau dicalian daripada hakikat bahwasanya ada keyakinan dari mereka itu bahwa yang menciptakan alam semesta itu
Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang diyakini oleh umat Islam. Cuma nyonya tetap mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan sebenarnya. Itu adalah Rasul. Kan pertanyaan tergantung ada Profesor Dr. Zakir Naik itu nanti tanya, yakin tak bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi, bukan Tuhan? Walaupun jauh-jauh ragu-ragu, digali tari, iyo je. Tapi cuma mendudukan soal konsep Trinitas tu deh. Ya, soal Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, kan tak kata. Tapi ketika digali-gali mana, kan mengajian Isa Al-Masih itu Al-Masih. Al-Masih itu kan penyelamat. Yang namanya nabi-nabi itu sadoi adalah nabi yang menyelamatkan umatnya sadoi dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan pertanyaannya tuh untuk meneguhkan keyakinan mereka. Soal kalau seandainya barana, pertanyaannya tuh siapa menciptakan. Pertanyaan kalau tuh soal Tuhan tuh barna tanyuan, kalau si A laki-laki si John menikah dengan si Budi, kira-kira barna ada nggak? Tidak. Katalah pertanyaan kalau seandainya menyebut Tuhan itu punya barana, tidak mungkin. Diajak logika berpikir yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka bagi kita umat Muslim bersyukur dengan awak terlahir dari keluarga Muslim di daerah awak mayoritas Islam, lalu kemudian awak bisa kemudian mengenali Islam para Jawa. Apalagi awak umat Nabi Muhammad kan. Umat yang mulia, umat yang utama, banyak keistimewaan awak. Nah, oleh karena itu kita menjaga iman kita, menjaga keislaman kita sampai jangan terjadi terombang-ambing, karena memang banyak godaan manusia kemudian ada yang menggadaikan iman. Kalau gandeng imannya ayo dulu demi uang atau demi pitih, akhirnya gadaikan iman. Maka demikian dikatakan Allah Ta'ala, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya. Jangan sampai orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai wali min dunil mu'minin, daripada selain orang mukmin. Orang beriman kemudian mereka bisa mengurus awak, bisa memimpin awak, maka kemudian kita sebagai orang yang beriman supaya terjaga iman awak dengan pemimpin yang bisa menyelamatkan awak. Sebab kata Allah Ta'ala, wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi bisyai'in. Siapa yang melakukan demikian, siapa yang mengajukan hal demikian, nama pembuat hanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena bahasanya adalah la yattakhidil, jangan engkau ambil, jangan engkau jadikan orang yang kafir sementara orang mukmin ada, engkau jadikan wali yang akan mewalikan urusan-urusanmu. Kalau tidak ada orang mukmin itu je nana do je tentu lain karena disebutkan min dunil mukminin, daripada selain orang mukmin. Kalau itu nanti dilakukan, kalau itu nanti terjadi, dikatakan oleh Allah Ta'ala falaisa minallahi fi syai'in, maka tiada daripada Allah pada sesuatu illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali bahwa kamu takut daripada mereka sebenar-benar takut. Artinya adalah
akan ada urusan manusia yang khawatir ada penuh dengan ketakutan. Kalau seandainya itu dilakukan, tentu nanti akan mengkhawatirkan. Orang awak memang punya keahlian tentang memintih sebelum anyui, manjawe sebelum jatuh. Ada langkah-langkah antisipasi, ingi-ingi sebelum kanai, memintih sebelum terjadi. Artinya adalah dalam hal apapun kita tetap memikian. Kalau ikut dilakukan, kira-kira anak kata jadi bisuai. Mangkoi di dalam hadis dikatakan, "Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar 'aqibatahu. Fa in kana khairan famda wa in kana syarran fantahi." Kalau kamu akan melakukan suatu urusan, merencanakan suatu pekerjaan, atau memilih akan satu pilihan, pikirkan akibatnya. Apa pikir ke belakang? Disuruh manusia kau berpikir. Karena disebutkan pikir pelito hati, nanang seribu akal. Dalam pikir, sabar menipu. Itu Jadi makanya ndak namuah langsung dia dah. Kalau orang awak berpikir dulu sebelum dikerajuan. Pikiran anan dikatakan dan katuan segala anan tapikian. Jadi dulu tak daripada karajo. Dak di karajonya sekali dah tanpa dipikir tu akhirnya ceroboh. Akibatnya bisa fatal. Yang akan terjadi adalah penyesalan. Kalau lamanya sawa aja lain. Kalau lah karam awak, kalau lah nyui awak baju lain. Amak kau dipintih dulu. Cara pemintih ada ilmu pengetahuan sebagai alat penetralisir. Ada kaji yang akan mengingat awak. Aku akan kerajaan ba'a menurut kaji awak, ba'a menurut ilmu awak. Boleh atau tidak? Benar atau tidak? Halal atau tidak? Sah atau tidak? Di situ lo ilmu kau yang akan menyelamatkan. Jadi kau memang agamu selalu mengingat. Ma'amoko Nabi Muhammad tu dijadikan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar petakut, supaya nanti jangan sampai menyesal. Kalaulah bilanganlah habis, etongalah sudah, umualah berakhir, alai kan boleh, sasati boleh. Oh kau minta balik awak, macam boleh, alai kan minta alai. Tiket babaliak nak dolai. Kan di dalam surah Sajadah dikatakan, farji'na na'mal solihan inna muqinun. Memintalah kalau Ta'ala baliaklah kami lihat ya Allah, menyasa kami. Iyo kiroe. Dulu kami nak mengarajuan tak tahu kami padahal dia tahu. Makanya Al-Quran Allah mengingatkan kepada awak memintih sebelum anyui, ingin sebelum kanai. Makanya kan adalah hadis mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin. Ingin na limo sebelum datang lo na limo. Artinya kaji kau mengingatkan kawa bahwa hidup itu memang mengalami siklus. Atau ingin ketika hidup ingat bahwa hidup akan mati. Hayataka qabla mautika. Ingat masuk hidupmu sebelum tiba masa mati. Berarti nan mati ko lah pasti ko sebuah keniscayaan akan tersuwo dia awak lambe laut akan tersuwo. Ketika hidup berarti itu adalah kesempatan. Ketika awak hidup berarti adalah peluang. Kalaulah berakhir, halal mati, ada kan baca lain. Dia dua lain, bisa minta balik lain. Dua lain. Kan itu kecil ada orang tua punya rumah. Jadi ini aja.
Dan nyiak tu kecilnya hanya minta balik mah jangan bisa bentuk nulai jadi nyiak je. Cek orang tu turun. Dah do bisa balik-balik, dah do bantu-bantu ada jalan, lah mati lah habis. Tak do lah. Alai. Masa sihataka qabla sukmika. Sehat sebelum datang masuk sakit. Ayolah, kalau lah mulai lah tutup go tentu lah teraso umur sehat tua. Jadi teraso dewa artinya sehat itu ketika awak sakit. Lala sakit awak ai kena baca lai. Lah sado elok je lah sado lah payah je. Di situ awak mensyukuri lai dia bana berarti bana sehat tu. Kalau lah sakit awak tak bisa manga-manga lai. Maka di pegunungan ketika sehat, yo kita pegunungan yang masih sehat kau tuan, kau beribadah lah namanya, kau berbuat baik lah. Tando memang sakit kau akan sobok jawab. Bak kecil orang tua kau dan sakit kau adalah pakaian ni duit. Sebab kalau nak sakit-sakit lah, wak bekau ngeh lah, wak takah jadi Firaun lah. Firaun tu membuat nyongeh tu bah. Jadi dibaca orang dianalisa sejarah Firaun tu. Pertamanya tu mendapat kelebihan nikmat yang luar biasa. Kalau orang mendapat kelebihan nikmat yang luar biasa kau berpotensi sombong. Sehat dia tarik dak do sakit kepala ke, dak do damam ke, dak do batuk ke. Cegak je tarik badagok je kuat je. Akhirnya tumbuh lah orang ni. Tambah lo kolak onggok dia nak buat. Kan kau apuk-apuk dari ulang kau cik lain kan membiar orang menjadi lupa diri ke. Dak do lain yo kau ni kolak Firaun kau nyelai baik. Dah ikut kau ni kau. Ikut dan Tuhan dan sebenarnya. Alah lah jadi Tuhan lo Firaun kecil. Dia berolah dia abu-abu ada orang tu lah kambang lah hidung lah yo lah je. Lah yo kau ni kelambu kau ni lekau je. Oh Tuhan bisa media pematian, kau bisa lah media pematian je. Di duit padiannya orang duit cik diguna orang cik tak kata cara ni. Jadi makanya kesempatan yang Allah berikan tentu kita pergunuan untuk berbuat baik. Alai masa sanggamu sebelum datang masa sibukmu. Alai ketika lah sibuk banyak satu yang tinggal lain. Sepanjang ada kesempatan, ada waktu, ayo itulah nak kita pergunuan. Sekurang-kurang mengulang kaji, bersilaturahmi, duduk dalam majlis ilmu, itu adalah sebuah keistimewaan. Rasa-rasa duduk dalam majlis gua, kalau awak mau rindu je majlis ilmu, je majlis pengajian, silaturahim kebatinan, silaturahim ilmu, itu tu nikmat yang luar biasa. Al-Barah tadi itu, hidup sebelum mati, sakit sebelum sehat, sebelum sakit, ada itu, lapang sebelum sampai, kayu sebelum datang bansai. Berarti kan dalam bansai kau jangan dulu peluang tibu kawak ni kau. Oh kok kayu awak kini, lu tentu lu kakak salamu kayu lain. Ada orang yang kayu, dan lagi viral kayu bisa mendadak jatuh tapai. Kikiro bahagia tidak demam, kikiro dia tu nak stres waktu. Wah biasa kayu, piti banyak pun tak boleh akan berlaku. Itulah anjur kena sita hartu dan dapat manga-manga aja lain. Kanai batin dia tu. Kanai batin secara sosial, orang lawan cilo kawan. Oh dulu ketika kayu, ketika wapiti dan jauh deket mah. Dah berusaha nak dia sadu Oh, sianu awak mah halah sakampung lah Jawa, berusaha nak Jawa, badake rumah Jawa, tahu awak mah itu kalau awak lai berpengkek, kalau awak lai berpiti. Ketika indah lah bah. Oh nado, terus nado, nyo sianu itu. Kalau awak lah terluncu aku orang nado je lai. Lah banyak lah nampak. Macam contoh kalau sudah tuah kana mandang.
menjauh nandake menjadi jauh nan murah menjadi bare itu kalau seandainya awak lah terlucu. Artinya nan diinginkan adalah bahwasanya ada kemungkinan ikut terjadi lah. Mengko disuruh awak berhati-hati namanya. Jadi terkait kalau seandainya ada orang mukmin lain, lah itu nanadonya lain. Di dalam tafsir dikatakan falakum mawalatuhum bilisani dunal qalbi. Nado orang mukmin lain, orang kafir nanadonya lain, maka boleh bagimu memberikan kewalian kepada mereka hanya dengan ikrar lisan dunal qalbi, bukan dengan hati. Yalah setuju tapi kecil je lidah hanya lain, tapi jo hati wa indah. Kan ba alai dak dapat magak do lain. Baswa wae ko dak do pilihan lain do lain. Lah iko kondisi na do. Oko kami ngomong wasujo kidalai nyoje nya lain. Kan awak akan bisa berhadapan dengan kondisi kehidupan seperti itu. Jadi ketika awak berhadapan dengan kondisi seperti itu, lah itu nanadonya lain, silahkan. Tapi cukup dengan lidah, bukan dengan hati. Mengakui mereka hanya dengan lidah, tetapi bukan dengan hati. Berarti memang ada lo tingkek-tingkek. Ayo. Jadi artinya adalah bukan dengan hati lain. Kalau awak bicara soal iman itu kan ada tiga itu. Ada dengan lidah, ada dengan hati, ada dengan perbuatan. Nah lidah kau mengikrarkan kau, diucapkan. Kalau hati membenarkan. Kalau perbuatan eksekusi kau tindak lanjut. Jadi nan iman itu sendiri adalah penggabungan ketiganya. Lidah mengejek, hati membenarkan, tubuh mengajuan. Kalau tumbuh kondisi nak adole orang nan beriman, nang kafir nan adonya lain, ndak dapat wa mengong suuk kidalai. Kalau indak akan memberikan kekhawatiran, maka dibenarkan kamu memberikan kewalian kepada mereka, tetapi dengan lisan, bukan dengan hati. Itu untuk menjaga diri awak. Wa hadza qabla izzatil Islam. Kondisi itu terjadi. Itu adalah sebelum izzatil Islam, sebelum kekuatan Islam, alun kuat warna Islam di situ lain. Artinya adalah bahwa di wilayah-wilayah tertentu, di tempat-tempat tertentu di belahan dunia itu akan bisa bersuruh dewa. Memang ada yang sifatnya mayoritas, ada yang sifatnya minoritas, ada kondisi-kondisi yang berbeda suatu daerah dengan daerah yang lain. Maka di dalam menyikapi itu silahkan saja ketika awak berhadapan dengan kondisi itu, tetapi pemberian mandat kepada mereka itu adalah dengan lidah, bukan dengan hati. Wa yajri fi man huwa fi baladin laisa qawiyan fiha. Disebutkan di dalam tafsir, hal itu terjadi pada suatu negeri yang Islam tidak kuat di sana. Iko yang diberitahukan oleh Allah kepada orang yang beriman. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memberikan takut atau memberikan kehati-hatian kepada kamu oleh Allah akan dirimu. Artinya adalah supaya jangan sampai Allah marah lo kawak. Mengko ketika berhadapan seperti itu, awak memilih untuk berhati-hati terkait pula dengan keselamatan. Karena memang Islam itu sendiri kan memberikan perlindungan terhadap diri awak. Ada disebut dengan maqasid syariah hifzun nafsi,
menjaga nyawa. Dan sampai terjadi lo pertumpahan darah, dan sampai lo tarak bunuh membunuh lo. Karena hakikat dari beragama itu adalah kemanusiaan, menjaga martabat kemanusiaan itu sendiri. Salah satunya adalah menjaga nyawa. Maka dipilih untuk supaya terjadi kestabilan, terjadi keamanan. Jadi mangkonyo diingatkan wa yuhadzirukumullahu nafsah, maka akan memberikan kehati-hatian atau memberikan perlindungan Allah terhadap diri, dan sampai kemudian Allah marah terhadapmu jika kamu memberikan kewalian kepada mereka. Wa ilallahil masir, karena kita kasadonyo akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menjadi tempat kembali awak, maka Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Karena memang setiap keputusan awak, setiap perbuatan awak kasadonyo akan dipertanggungjawaban, karena memang kita akan kembali kepada Allah. Maka di situ kuncinya tadi bahwa keputusan awak itu harus dipertimbangkan, keputusan awak harus dipikirkan, sehingga jangan sampai memberikan akibat yang fatal. Termasuk juga mempertimbangkan yang namanya kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama. Maka disitulah cara Islam memberikan respon terhadap situasi-situasi sosial yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat. Tapi yang pasti kata kuncinya adalah kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua keputusan awak. Ana wa karajuan, ana wa pabue, baik itu dalam aspek hablum minallah maupun dalam aspek hablum minannas, kasadonyo akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau hablum minallah, yo kita bisa bertobat, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha penerima tobat. Dah, kalau lah bertobat doa Allah Ta'ala, diterima tobat awak, diampuni dosa awak, selesai. Tetapi ternyata hablum minallah itu ada kaitannya dengan hablum minannas. Kalau urusan-urusan awak jauh manusia, tak nak muah semarang je, dah nak muah je berbunuh-bunuh je orang dah. Karena dilarang. Jangan kamu membunuh orang lain dan membunuh diri awak je dilarang. Apalah membunuh orang. Makanya keliru besar kalau seandainya kemudian menghalalkan darah orang lain untuk waktu mana boleh. Apalagi di negara awak ko adolo bahasa tujuan dari negara ko melindungi segenap tumpah darah Indonesia, berarti seluruh nyawa manusia di Indonesia ko itu dilindungi oleh negara. Apapun itu, tidak boleh ada satu orang membunuh orang lain, satu kelompok membunuh kelompok yang lain, tidak boleh. Kalau pengamalan di dalam Islam, tidak ada boleh ada yang membunuh-bunuh. Karena akan terjadi kisos. Kalau dibunuh orang, apa bunuh itu berlaku kisos. Oleh karena itu, awak diingin Allah Ta'ala, maka jangan sampai kemudian orang mukmin memberikan kewalian kepada orang kafir dari selain orang mukmin. Karena memang apalagi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keimanan, keyakinan, karena hal demikian adalah hal yang harus dijaga, hal yang harus diselamatkan. Karena salah satu dari maqasid syariah itu ada namanya hifzuddin, menjaga agama, jaga keyakinan awak, jaga agama awak, jangan sampai jalan biasa deh orang lalu. Jalan yang biasa ada orang lalu, galih dan biasa ada orang pakadai. Jadi intinya adalah mari kita melindungi diri kita, menjaga keyakinan kita, menjaga agama kita, sehingga kita
adalah bahagian dari menegakkan kemuliaan dari agama kita, dan itu adalah bahagian dari maqasid syariah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.